Penasihat Kapolri berkata, kalau sampai Verdi Sambo divonis bebas, institusi kepolisian bisa dibubarkan. Kepercayaan masyarakat terhadap Polri itu mencapai 80,2%. Setelah terjadinya peristiwa ini, maka drastis turun ke bawah kurang lebih 40-an%. Peristiwa tembak-menembak. Yang menembak adalah polisi, yang ditembak adalah polisi. Ketidakpercayaan publik, kok bisa polisi menembak polisi? Yang terjadi ini adalah kewenangan itu disalahgunakan untuk menutupi kesalahannya sendiri. Nah, itu yang tidak boleh. Bahwa ketika ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh personel Polri, maka tidak ada ruang lagi bagi upaya untuk menutupi. Pasti semua orang di situ ingin dapat bebas murni. Kalaupun tidak dapat hukuman seringan-ringannya. Konsekuensinya karena saya ingin dapat hukuman yang seringan-ringannya, berarti harus ada pihak lain yang harus saya tuding, yang harus saya jadikan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Siapa itu? Ya tak lain tak bukan adalah PFS dan PC. Loyalitas terhadap atasan, kepatuhan terhadap atasan dan istri atasan sudah tidak lagi berlaku. Karena semua orang punya target hukum, saya ingin ringan, maka hukuman terberat harus saya berikan, saya limpahkan kepada pihak lain. Bahwa ide untuk mereform Polri itu sudah ada sejak keluarnya TAP 6, TAP 7, kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Yang kita mesti paham, sejak tahun itu, berarti tahun 98-99, sudah ada masalah strategis di Polri. Masalah strategis pertama itu apa? Span of control dia terlalu luas, dan terluas di dunia. Republik Indonesia ini seluas Eropa, tapi dilayani oleh sebuah kepolisian. Nomor 2, Polri ini posisinya tertinggi di dunia, langsung di bawah presiden. Sampai Kompolnasnya pun di bawah presiden. Nah. Nomor 3, misinya terberat di dunia, keamanan nasional. Sementara di dunia keamanan nasional itu harus ada kerjasama institusi. Nomor 4, saking dia tuh punya masalah strategis yang demikian hebat dan kuat ya, span of control terluar, posisi tertinggi di dunia, misi terberat di dunia, dia kemudian punya kemampuan juga uang. Kita nggak usah bahas lagi anggaran-anggaran, tapi ternyata punya banyak kejutan kita dengan misalnya ketemu emas dan lain-lain. Tetapi dengan power itu kemudian dia mampu mengontrol misalnya rekannya, yaitu TNI. Banyak sekali aturan undang-undang yang seharusnya negara ini memerlukan dan diperlukan untuk beres cepat. Tapi kalau buat polisi itu kayaknya mengancam posisi dia, ya, atau posisi keberadaan dan involvement dia, maka dia nggak akan golkan itu. Ketika ini nggak bisa dibetulkan, maka Sambo-Sambo yang baru akan lahir dalam sistem seperti sekarang kalau sistem ini diterapkan. Jadi kita jangan pernah kaget dengan Pak Sambo hari ini. Kalau sistem begini terus, akan lahir Pak Sambo baru. Dan kepolisian masih berantakan semacam ini. Akhirnya orang pergi pada kecemasan terhadap keadaan institusi-institusi polisian, DPR, Mahkamah Konstitusi, KPK. Jadi betul suatu pengamatan yang bagus dari Desiana bahwa ada hal yang sebetulnya bisa diucapkan ulang, itu reformasi seluruh institusi itu. Penasihat Kapolri berkata, kalau sampai Verdi Sambo divonis bebas, institusi kepolisian bisa dibubarkan. Penasihat ahli Kapolri, Jenderal Listio Sigit Muradi, mengungkapkan ancaman jika tersangka Verdi Sambo divonis bebas dalam persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Menurut Muradi, ancaman tersebut bukan tidak mungkin, bisa jadi institusi Polri dibubarkan karena masyarakat menilai sudah tidak ada lagi keadilan yang didapat. Muradi mencontohkan peristiwa pembubaran institusi kepolisian pernah terjadi di Guatemala saat para petinggi polisi tak bisa lagi dipercaya. Kalau sampai akhirnya bebas secara hukum, orang rasa keadilannya tercabut. Saya kira akan menjadi seperti di Guatemala, kata Muradi. Muradi menceritakan peristiwa yang terjadi di Guatemala, bahwa institusi kepolisian terpaksa dibubarkan. Kemudian dibentuk kesatuan baru.
Semua personel polisi dari tingkat kolonel atau komisaris besar diberhentikan. Saat itu pemerintah Guatemala membuat pimpinan baru yang dianggap bersih dan bisa dipercaya. Di sana polisinya dibubarkan, kemudian akhirnya dibuat kesatuan baru, kata Muradi. Semua kolonel di atas diberhentikan dan diangkat pimpinan baru dan kemudian jadi isu menarik karena pada akhirnya memotong dua generasi itu menjadi keniscayaan. Itu sebabnya, kata Muradi, polisi harus serius dalam menangani kasus pembunuhan yang menjerat Ferdi Sambo, sebab dengan keseriusan Polri, kepercayaan publik bisa dikembalikan. Kedua ini kasus Sambo kan pertanggungjawabannya beliau ke Polri, ke Presiden, ujar Muradi. Ini maaf seperti melempar kotoran ke Presiden kalau sampai yang dikatakan Ferdi Sambo bebas dari hukuman muncul. Karena itu, kata Muradi, tidak ada alasan lain bagi pihak kepolisian untuk tidak serius dalam menangani kasus Ferdi Sambo tersebut. Karena menurut saya semua terang benderang. Semua sudah bicara, tinggal kemudian bagaimana prosesnya, kata Muradi. Adapun dalam kasus ini, Brigadir J diketahui tewas ditembak di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo yang berada di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta pada tanggal 8 Juli 2022. Brigadir J tewas ditembak oleh rekannya sesama ajudan bernama Barada Richard Eliezer Pudiang Lumiu atau Baradae atas perintah atasannya Ferdi Sambo. Selain Ferdi Sambo, Polri juga telah menetapkan tersangka kepada Baradae, Putri Chandrawati Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Atas perbuatannya, kelima tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana yang termaktub dalam pasal 340 subsidiar, pasal 338 contoh, pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman seumur hidup dan hukuman mati. Kejaksaan Agung kerahkan 73 jaksa periksa berkas perkara Ferdi Sambo dari penyidik Bareskrim Polri. Seusai menerima kembali berkas kasus Ferdi Sambo dari penyidik Bareskrim Polri, pihak Kejaksaan Agung mengerahkan 73 jaksa. Kepala Pusat Penerangan Hukum Jaksa Agung RI, Ketut Sumedana, membenarkan jika pihaknya telah menerima kembali berkas kasus Ferdi Sambo yang sempat dikembalikan ke Mabes Polri. Berkas atas nama tersangka Ferdi Sambo diterima pada Rabu atas kasus pembunuhan dan pembunuhan berencana atau pasal 338 KUHP dan 340 KUHP. Setelahnya pada Kamis, Kejaksaan Agung kembali menerima berkas atas nama tersangka Putri Chandrawati atas kasus pembunuhan dan pembunuhan berencana atau pasal 338 dan 340 KUHP. Selain menerima berkas pembunuhan berencana Ferdi Sambo, Kejaksaan Agung juga menerima berkas kasus obstruction of justice yang berkaitan dengan Ferdi Sambo. Ada 7 berkas perkara obstruction of justice yang diterima Kejaksaan Agung yang terkait dengan kasus Ferdi Sambo. Adapun ketujuh tersangka obstruction of justice itu adalah mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Irjen Ferdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, selaku mantan Karopaminal Divisi Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria, selaku mantan Kaden Biropaminal Divisi Propam Polri. Ketut tidak menutup kemungkinan berkas kasus Ferdi Sambo tersebut akan digabungkan. Hal itu, kata Ketut, sesuai dengan pasal 141 KUHP, namun kata Ketut hal itu akan dikembalikan lagi ke Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Nanti untuk gabungkan perkara sesuai pasal 141 KUHP, dominan JPU masih dimungkinkan digabungkan, bebernya. Kata Ketut ada 30 jaksa yang akan dikerahkan untuk perkara kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Ferdi Sambo. Sementara ada 43 jaksa yang akan dikerahkan untuk mengusut kasus obstruction of justice yang terkait dengan Ferdi Sambo. Sampai saat ini, berkas tersebut masih dalam penelitian. Baik penyidik dan penuntut umum juga telah koordinasi yang efektif dan intensif. Kejagung berharap tidak ada lagi pengembalian berkas sehingga kasus Ferdi Sambo bisa segera P21.